Lalu sebenarnya bagaimana dugaan kronologi dari penerbangan AirAsia QZ8501 sejak take off dari Bandara Juanda, Surabaya hingga akhirnya mengalami kecelakaan? Kami akan segera menghadirkan informasinya dalam bentuk infografis berikut ini bersama rekan Jati Dharma. Saudara, kami akan mereview kembali kronologi kecelakaan pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 yang terjadi pada hari Minggu 28 Desember 2014. Pada pukul 5:36 waktu Indonesia Barat, pesawat Airbus A320-200 dengan nomor penerbangan QZ8501 lepas landas dari Bandara Juanda, Surabaya menuju ke Singapura. Setelah 30 menit mengudara, tepatnya pada pukul 6:12 waktu Indonesia Barat, pilot berkomunikasi dengan ATC di Jakarta dan saat itu ketinggian pesawat berada di 32.000 kaki. Pilot meminta izin kepada ATC untuk menghindari awan di hadapannya untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki. Namun ketika itu ATC meminta pilot untuk menunggu sejenak. 2 menit berselang ketika ATC mencoba untuk menghubungi atau tepatnya pada pukul 6:16 waktu Indonesia Barat, pesawat masih terlihat di radar. 1 menit setelahnya pada pukul 6:17 waktu Indonesia Barat, hanya tampak sinyal ADS-B. Pesawat hilang kontak dengan ATC. Semenit kemudian, pada pukul 6:18 waktu Indonesia Barat, pesawat AirAsia QZ8501 ini hilang dari radar. Dan waktu inilah yang diduga sebagai waktu pesawat AirAsia menghantam permukaan laut. Ya, saudara, pada pukul 7:08 ATC menyatakan kondisi tak apal, pesawat hilang kontak dan menghubungi Basarnas. Ya saudara, tentunya kronologi ini merupakan dugaan sementara dan berdasarkan data dari ATC. Kita masih menunggu penyelidikan resmi yang akan dilakukan oleh KNKT. Ya Putri, kita ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah dugaan dari kronologi pesawat QZ8501 ketika berangkat sampai dengan jatuh gitu ya, butuh penyelidikan lebih lanjut dan ini akan KNKT yang melakukannya, Putri ya. Ya, tadi dugaan sementara dari ATC ya. Sementara itu saudara, kita akan pantau juga bahwa ternyata beban psikologis bagi para anggota keluarga pesawat AirAsia 8501 yang hilang kontak sejak hari Minggu lalu tentunya sangat berat. Apalagi harus menunggu kepastian tentang nasib keluarga mereka, pastinya sangat menguras emosi, pikiran, dan tenaga. Nah saudara, untuk itulah, untuk membantu meringankan beban dari psikologis keluarga korban, maka Polda Jawa Timur menyediakan tim psikologi yang bertugas di Posko Krisis Center Polda Jawa Timur. Setiap harinya, puluhan bahkan ratusan anggota keluarga penumpang pesawat AirAsia QZ8501 berdatangan ke posko pelayanan keluarga di Mapolda, Jawa Timur. Kondisi khawatir dan emosi yang tidak stabil hampir pasti ditunjukkan oleh seluruh anggota keluarga penumpang AirAsia QZ8501. Untuk membantu pihak keluarga, Polda Jatim membentuk tim gabungan yang melayani konsultasi psikologi bagi anggota keluarga. Tim gabungan ini setiap harinya bersiaga di posko dan dalam sehari ada sekitar 20 psikolog yang berjaga. Intinya bagaimana yang terbaik dan yang dibutuhkan secara psikologis oleh keluarga ini, insya Allah kami siap untuk memberikan apa yang kami bisa. Kalau yang sekarang berjalan kayak gimana Pak? Ya, dari awal seperti tadi saya sampaikan ya, pendampingan. Nah, misalkan kayak kemarin waktu masih di posko bandara, misalkan memberikan relaksasi, ya, kan gitu kan, ya, kayak gitu. Terus minimal kita ajak ketika situasi pertama ditemukan kan agak sedikit kompleks gitu ya situasinya. Nah itu beberapa saudara-saudara kita dari keluarga penumpang ini juga kita bawa ke tempat yang lebih enjoy gitu untuk kita ya menenangkan gitu, lebih menguatkan. Tim psikolog ini terdiri dari tim psikolog Polda Jatim, Dinas Psikologi Angkatan Laut dan Himpunan Psikolog Wilayah Jawa Timur atau HIMSI. Dalam kondisi seperti ini, keluarga penumpang AirAsia QZ8501 memang sangat membutuhkan pendampingan di sela-sela penantian proses evakuasi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Memasuki hari kelima insiden jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501, tim Disaster Victim Identification atau DVI mulai mencocokkan data antemortem dan postmortem keluarga, tepatnya korban, serta sampel DNA dengan data yang berasal dari keluarga. Dengan 161 data antemortem dari keluarga korban dan sudah ada 107 sampel DNA yang terselesaikan, kini tinggal 55 sampel DNA yang belum. Dari 155 penumpang dan 7 kru pesawat, baru 9 jenazah yang bisa dievakuasi dari laut. 8 jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan dalam proses identifikasi. Dari 8 jenazah, baru 1 jenazah yang berhasil teridentifikasi, yaitu bernama Hayati Lutfia Hamid, dan sudah diserahkan ke pihak keluarga serta sudah dimakamkan. Saudara, tim DVI sendiri mulai mencocokkan data antemortem dan postmortem korban serta juga sampel DNA dengan keluarga. Dengan adanya 162 data antemortem dari keluarga korban dan sudah ada 107 sampel DNA yang terselesaikan, ini berarti tinggal 55 sampel atau contoh DNA yang belum dikumpulkan. Sejauh ini tim evakuasi gabungan Basarnas TNI dan Polri masih terus berupaya keras untuk mencari 153 korban lainnya. Pencarian dan evakuasi difokuskan ke 4 sektor dengan jarak 190 km barat daya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 di barat daya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah mengundang keprihatinan yang datang dari berbagai kalangan. Doa pun dipanjatkan baik oleh pendaki maupun penumpang pesawat udara yang akan bepergian dengan menggunakan moda transportasi udara. Di base camp pendakian Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah, puluhan warga dan pecinta alam yang akan mendaki maupun yang sudah mendaki di malam tahun baru berdoa bersama untuk korban pesawat AirAsia. Dipimpin sesepuh desa, puluhan warga dan pecinta alam dengan khusyuk memanjatkan doa untuk korban pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan barat daya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ini kita jalin doa bersama sebelum kita berangkat mendaki untuk mengenang para saudara kita yang kena korban atau korban pesawat AirAsia yang jatuh di laut. Demikian agar arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Aksi simpati juga dilakukan petugas Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta dan penumpang yang baru mendarat di bandara. Di dekat foto pesawat AirAsia QZ8501 dan daftar nama penumpang yang dikalungi bunga, mereka berdoa dan meletakkan bunga sebagai tanda empati dan duka mendalam. Pelajaran bagi kita semua, pertama kalau kita mau kita jangan lupa berdoa, semua itu adalah takdir dari Tuhan yang kita. Ya udah itu aja. Bagi warga yang kerap menggunakan pesawat udara untuk bepergian, jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 menjadi catatan tersendiri. Bahkan penumpang menilai mengkhawatirkan, namun sejumlah penumpang enggan membatalkan tiket yang sudah dibeli dan tetap terbang dengan AirAsia. Rupanya masing-masing penumpang memiliki penilaian tersendiri tentang moda transportasi udara ini. Buktinya ribuan penumpang tetap membanjiri Bandara Soekarno-Hatta dan pergi menggunakan pesawat udara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.